Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam semua. Selamat datang di acara webinar kampusku yang akan membahas mengenai financial planning bersama pembicara kita yaitu Kak Risha. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Anissa Eka Salsabila selaku moderator pada acara webinar kali ini. Untuk teman-teman yang bergabung dalam webinar kali ini harus mengikuti sampai habis karena nanti di akhir acara bakal ada info penting dari kita. Kemudian untuk link presensi dan feedback akan dikirimkan di akhir acara dan dapat diakses sampai pukul 10 malam. Dan untuk teman-teman yang nantinya ingin bertanya, bisa langsung bertanya menggunakan slido.com dengan kode 3491109. Oke, langsung aja kita mulai acara webinar kita hari ini. Halo Kak Tarisha, apa kabar? Halo MC, baik. Oke. Udah siap Kak Tarisha? Siap dong. Oke. Layar dan untuk Kak Tarisha, layar dan tempat dipersilakan. Sebentar aku share. Oke. Jadi agak pecah ya. Oke, saya mulai aja ya. Selamat malam untuk rekan-rekan semua. Dan saya ucapkan salam hormat kepada rekan-rekan dari kampusku, dari tim kampusku yang sudah mempersiapkan acara webinar pada hari ini dengan sangat optimal. Dan juga untuk teman-teman yang sudah mengalokasikan waktunya pada malam minggu hari ini untuk hadir dan berdiskusi bersama mengenai sebuah topik yang saya rasa secara kuantitas untuk jumlah slide-nya ini tidak akan banyak, tetapi pembahasan di dalamnya akan sangat luas, dan sebenarnya dari saya sendiri juga tidak ingin melimitasi sampai dengan batas mana permasalahan ataupun hal-hal yang ingin ditanyakan oleh rekan-rekan semua. Jadi saya bebaskan aja nanti pada saat sesi Q&A, atau mungkin dari teman-teman ingin mendiskusikan sebuah studi kasus terkait dengan financial planning yang ada di sekitar kita, terutama juga untuk yang skala nasional itu sebenarnya ada banyak ya, dari berbagai periode-periode terdahulu sampai dengan kita di tahun 2023 saat ini. Dan mungkin sebelum saya lebih jauh ke slide berikutnya, saya ingin mendengarkan sekaligus juga menganalisis gitu secara singkat pemahaman rekan-rekan semua mengenai financial planning itu apa. Kayak apa sih yang ada di dalam pikiran teman-teman ketika mendengar soal financial planning. Silakan teman-teman jika ingin menuliskan komentar ataupun pendapatnya di room chat atau mau langsung open mic juga silahkan ya. Sebelum saya lanjut, silahkan teman-teman. Kalau mager nulis bisa langsung open mic aja. Oke, dari Kak Alvinda ya tentang rencana keuangan. Silahkan yang lain sebelum saya lanjut. Oke. Yuk, satu lagi dari teman-teman. Oke, cara mengatur dan merencanakan keuangan. Oke, benar ya. Jadi semua jawaban dari teman-teman itu sudah oke. Mulai dari perencanaan, alokasi, dan tentu saja proteksi ya, pengendalian. Tentang kontrol juga. Silakan dilanjutkan dari kata MC. Nah, ini pendapat dari beberapa ahli yang saya kutip langsung dari sumber jurnal, jadi teman-teman nggak perlu khawatir soal kredibilitasnya, sumbernya dari sumber-sumber terpercaya semua kok. Jadi sebenarnya intisarinya sama ya, soal seni dan pengetahuan, karena pada akhirnya untuk pengelolaan keuangan itu entah kita mau fokus terlebih dahulu dalam hal penganggaran emergency fund, atau kita mau sekalian nih terjun juga ke hal-hal terkait dengan investasi, dan investasi itu kan juga banyak banget instrumennya ya. Dan mungkin yang baru-baru ini, nggak baru-baru juga sih, dari tahun 2022 ya, udah mulai kenceng gitu pemberitaannya mengenai bangkrutnya bursa jual beli kripto skala internasional yang juga membuka berbagai skandal gitu dari tokoh-tokoh penting di dalamnya. Itu sebenarnya menarik karena kebetulan saya juga salah satu yang pernah begitu tergila-gila sama kripto dari tahun 2000 sampai tahun 2021 itu lagi puncak naik-naiknya banget. Dan saya cukup terlena gitu, karena saya merasa optimis ya dengan kripto itu kan pada dasarnya dilandasi oleh
teknologi berskala tinggi ya, yang posisinya sejajar dengan teman-teman tahu artificial intelligence. Kalau kripto itu dengan jenis teknologi blockchain-nya yang sifatnya tidak memiliki sentral gitu ya, tidak memiliki suatu otoritas sentral, itu sebenarnya sangat menarik untuk masa depan, dan saya memproyeksikan hal tersebut tanpa memikirkan jangka pendeknya seperti apa. Jadi mungkin harus ada suatu keseimbangan gitu ya. Jangan kemudian kita hanya fokus saja, oh nanti 5 tahun lagi kita udah memetik profit sekian, tapi kemudian kita akhirnya abai gitu dengan realitas yang sedang terjadi di depan mata kita dalam periode saat itu juga. Sehingga akhirnya saya di akhir tahun 2022 lalu dengan berat hati, saya harus melepas semua kepemilikan kripto saya itu yang totalnya rugi bisa antara 50-70%, teman-teman. Dan ya sebenarnya itu nggak semuanya, maksudnya secara proporsi nggak semua uang saya di sana, jelas ya. Karena memilih untuk berinvestasi di kripto itu adalah suatu opsi yang sudah kesekian-sekian gitu dari pengalaman saya dalam berinvestasi. Jadi pada akhirnya itu juga ya, nggak cuma tentang pengetahuan tapi juga tentang seni. Nah, terus berikutnya ada tentang perlindungan, pengelolaan, dan tentu saja perencanaan seperti yang disebutkan oleh teman-teman tadi. Untuk jangka waktu singkatnya itu, menurut Salisbury University, itu kan kalau untuk jangka waktu singkatnya ya minimal 12 bulan lah. Jadi kalau ini ada perbedaan ya berarti antara investasi sama trading. Jadi kalau disebutkan oleh Salisbury ini lebih ke investasi fokusnya. Dan kalau untuk jangka panjang tentunya aja dari minimal 5 atau 3 tahun, 5 tahun sampai dengan 10 tahun dan lebih. Dan untuk memutuskan berinvestasi jangka panjang itu tentunya harus sangat berhati-hati memilih soal prospek perusahaannya dan instrumennya itu sendiri seperti apa di masa yang akan datang. Apakah masih dibutuhkan, apakah masih ada gitu yang terpentingnya, tergantung dari valuasi dan juga nilai perusahaan itu sendiri. Oke, bisa dilanjut MC. Nah, ini manfaat ya, proteksi terhadap aset kekayaan. Jadi kalau bicara tentang kekayaan itu ada banyak lagi, ada yang namanya aset, ada yang namanya liabilitas. Kalau liabilitas itu hal-hal yang sifatnya itu akan mengalami depresiasi nilai. Misalkan aja kayak HP. Mungkin di tahun 2018 lalu kalian beli HP Oppo F7 itu udah salah satu yang terbaik di masanya. Tapi kalau misalkan di harga sekarang kalian mau coba jual, itu pasti udah jatuh banget harganya. Akan tetapi sebenarnya liabilitas itu nggak selalu berkonotasi negatif, kok nggak selalu tentang kalian menghabiskan uang kalian. Karena pada dasarnya ya, liabilitas itu kan juga banyak yang menunjang produktivitas. Misalkan kayak beli mobil nih, kalian beli mobil Oke, langsung sebut ini aja ya, berarti nggak usah perusahaan. Langsung kayak kalian beli mobil Xenia di tahun 2013 dengan harga 135 juta. Itu di tahun 2013, di tahun 2023 ini setelah 10 tahun berlalu dengan berbagai variasi dan inovasi yang lebih besar lagi, itu otomatis juga nggak bakal segitu lagi kan harganya kalau kalian jual. Ditambah lagi juga yang namanya usia dari produk-produk seperti itu kan juga kalau semakin lama digunakan maka ada penurunan kualitas lah dari segi mesin atau dari segi apapun gitu kan. Oke, sebentar ya teman-teman. Oke, iklan dulu ya teman-teman sebentar. Oke, sorry ya teman-teman, ada tamu. Nah, jadi liabilitas itu nggak selalu konotasi negatif, karena bisa juga liabilitas itulah yang akan memiliki dampak paling besar gitu untuk perkembangan aset kalian. Karena kalau misalkan kalian nggak punya transportasi, mungkin akan mengalami kesulitan ya dalam segi mobilitas sehari-hari. Karena kalau misalkan pakai transportasi umum, kita realistis aja, kebetulan saya juga dari background-nya konsentrasi kebijakan publik di ilmu politik,
Jadi cukup sering namanya kita bersinggungan langsung dengan sisi-sisi dari kurangnya gitu ya, kurangnya produk-produk kebijakan pemerintah. Dan ya mungkin kalau untuk transportasi umum, terutama di berbagai kota itu nggak semuanya mampu mengakomodir kebutuhan para penggunanya, kayak gitu. Terutama untuk teman-teman yang bisa dibilang ya jadwal produktifnya mungkin nggak selayaknya orang-orang normal gitu ya, berangkatnya jam 8 pulangnya jam 5. Mungkin ada juga yang lebih, dan ya atas berbagai pertimbangan memang membutuhkan transportasi pribadi yang notabene masuk dalam konteks liabilitas. Dan sebaliknya juga teman-teman kalau nggak punya laptop dan HP juga itu sulit ya, karena kan kita aja mau berinvestasi, kita juga membutuhkan aplikasi sekuritas yang akan mewadahi kita, yang akan menjadi tempat bernuansanya uang-uang kita. Itu kalau misalkan nggak ada alat-alat elektroniknya gimana? Dan ini sebenarnya masih relevan dengan poin kedua mengenai perlindungan, karena yang namanya kekayaan itu juga kan nggak cuma bicara tentang jumlah uang yang sifat imajiner. Imajiner tuh kayak misalkan kalian mungkin berinvestasi, kalian ikut huru haranya IPO dari perusahaan-perusahaan. Ini terutama di tahun lalu ya, di tahun lalu itu cukup ramai juga perusahaan-perusahaan yang sudah dikenal sebelumnya oleh masyarakat itu yang melantai di bursa saham. Itu akhirnya teman-teman pun mungkin ada apa ya? Ada suatu pandangan-pandangan imajiner kalau naruh uang di sini, ikut IPO-nya, terus begitu dia melantai di bursa, dia bakal mengalami peningkatan capital gain yang begitu besar. Nah, maka secara otomatis itu adalah jumlah kekayaan saya. Padahal enggak juga gitu. Yang namanya market itu kan naik turun ya. Dan ya mungkin kalau misalkan lagi kena apesnya ya, kayak gitu tadi, soal kripto tadi ya. Sebenarnya juga masih nggak apa-apa sih kalau misalkan kalian masih percaya dengan instrumen tersebut atau dengan perusahaan tersebut, hanya saja ya kita perlu kembali realistis lagi gitu ya teman-teman. Karena nggak sedikit juga perusahaan-perusahaan yang melantai di bursa saham itu yang apa ya, yang sebenarnya bermasalah gitu. Bahkan beberapa mungkin kalian sangat familiar ya, kayak perusahaan maskapai nasional. Itu kalau kalian cek valuasi keuangannya, kalau kalian udah download aplikasi investasi ya terutama untuk saham, itu kan bisa cek valuasi keuangannya, itu benar-benar berantakan teman-teman. Padahal kalau kita lihat kayaknya glamor banget ya, kayak label glamornya itu sudah melekat dengan sangat dalam gitu terhadap perusahaan tersebut. Dan ada beberapa perusahaan-perusahaan lainnya yang entah teman-teman pernah punya pengalaman menikmati produknya, fasilitasnya, pelayanannya, atau bahkan pernah bekerja di sana, itu yang sebenarnya juga kacau di kondisi valuasinya. Jadi itu tadi ya, kita juga di samping kepemilikan terhadap aset-aset yang berpotensi bersifat imajiner, kita juga harus menyiapkan anggaran-anggaran lainnya, seperti untuk anggaran darurat. Itu anggaran darurat ini bisa untuk apa aja gitu ya teman-teman, atau yang enggak, atau juga sih dengan anggaran yang sifatnya sangat mendesak, seperti halnya asuransi kesehatan. Asuransi kesehatan ini kenapa juga direkomendasikan nggak hanya mengandalkan dari produknya pemerintah, tapi juga dari produknya swasta, premi-premi swasta, tapi juga ini lagi ya, digali lagi ya, kayak riwayat ininya, riwayat preminya, terus juga kualitas para agentnya kayak gimana gitu. Soalnya banyak kejadian juga, jadi ya hal-hal seperti itulah yang nantinya masuk dalam prioritas kita terkait dengan proteksi dan juga perlindungan kita di masa depan. Dan untuk perlindungan ini juga masih banyak ya, kayak misalkan kalian mungkin sudah tahu ya kalau biaya pendidikan itu naik, belum lagi tentang isu-isu komersialisasi pendidikan yang lagi marak juga di Indonesia. Jadi hal itu juga penting ya untuk bisa melindungi aset kita saat ini, dana-dana yang memang sekiranya akan dibutuhkan dalam kondisi mendesak, walaupun kita juga nggak mengharapkan itu terjadi hal-hal yang diinginkan, tapi alangkah baiknya untuk kita mempersiapkan. Jadi jangan apa ya, jangan sampai semua uangnya dialokasikan, dibagi ke berbagai instrumen-instrumen investasi, gini, akhirnya di rekening cash-nya udah tinggal berapa gitu. Itu agak riskan juga teman-teman. Jadi kita nggak cuman ini aja ya, nggak cuman fokus buat menumpuk kekayaan aja di masa depan, tapi juga untuk di masa saat ini kita harus pertimbangkan hal-hal yang
memiliki probabilitas juga lah yang akan terjadi sama kita. Terus ya tentu saja ya penghitungan risiko pembangunan portofolio aset itu sama dengan yang saya jelaskan tadi. Pokoknya jangan lupakan untuk bisa lebih bijak lagi dalam hal pengalokasiannya. Jadi misalkan megang uang 1 juta, itu jangan 1 juta semuanya itu dipakai masuk ke instrumen investasi, apalagi kalau punya lebih dari satu instrumen udah apa ya, udah punya jiwa-jiwa agresif gitu. Itu jangan semuanya gitu, jangan all in. Paling nggak disisakan juga buat kalian pegang di rekening cashnya. Jadi kalau misalkan butuh sesuatu nggak bingung gitu, nanti cairinnya dari mana, karena kalau pengalaman saya sendiri untuk instrumen yang liquid itu ya memang cuman emas sama kripto. Ya, emas sama kripto. Itu pun juga sama-sama cukup fluktuatif sebenarnya. Nggak bisa dibilang safe haven juga. Coba dilanjut ya, MC. Oke, ini ada pertimbangan juga. Tentunya yang pertama adalah kondisi finansial. Jadi kalau memang berada dalam kondisi di mana kalian lagi membutuhkan cash dalam jumlah banyak, entah dalam situasi seperti apapun itu nggak perlu dipaksain buat langsung beli aset ya. Apalagi kalau misalkan untuk di bursa saham global, itu kan lumayan ya kalau konversi ke dolar itu. Jadi nggak apa-apa, sementara di hold dulu aja. Mungkin kalian bisa sambil, kalau yang punya hobi khusus, bisa ikut kompetisi yang itu menghasilkan uang, kalau misalkan kita juara, atau teman-teman yang mungkin sudah ikut dalam kegiatan magang berbayar, part-time, dan sejenisnya, itu bisa fokus ke situ dulu aja teman-teman. Jadi nggak apa-apa, nggak perlu yang berasa kayak orang ketinggalan kereta. Gitu. Apalagi kalau misalkan lagi FOMO-FOMO-nya terhadap perusahaan apa gitu. Kayak di tahun 2021 ya, zaman-zaman masih COVID masih tinggi tuh. Itu kan soal kabar tentang kendaraan listrik melibatkan komoditas nikel, dan itu Indonesia sebagai salah satu sentralnya juga ya untuk pengolahannya, sehingga itu berpengaruh terhadap perusahaan-perusahaan yang juga mengelola nikel gitu di bursa saham, sampai akhirnya itu naiknya tuh benar-benar gila-gilaan teman-teman. Atau juga pas waktu zaman-zaman peralihan 2021 ke 2022 tentang industrialisasi digital dalam skala yang lebih masif lagi, kayak kita mau bersaing dengan negara-negara yang sudah lebih dulu menerapkan hal-hal tersebut dalam skala yang besar. Akhirnya perusahaan-perusahaan yang juga bergerak di bidang teknologi, metaverse, dan sebagainya, itu pun juga ikut terdampak harganya. Walaupun sebenarnya valuasi keuangannya ya masih kalah dengan perusahaan-perusahaan yang sifatnya konvensional. Kalau perusahaan konvensional kayak kita udah kenal gitu ya merek-mereknya. Misalkan perbankan itu ada Bank Buku 4, ada Bank BCA, Mandiri, BRI itu kan mungkin kadang orang-orang berpikir ini perusahaan-perusahaan yang bakal ketinggalan lah gitu, karena kan kita udah di masa depan udah ada artificial intelligence, udah ada ini. Tapi sebenarnya perusahaan-perusahaan yang sudah mapan secara valuasi keuangannya itu tetap harus dipertimbangkan gitu teman-teman, untuk apa ya, nggak bisa serta-merta langsung kita berasumsi bahwa itu akan tertinggal di belakang, itu juga enggak. Karena pada akhirnya ya seiring meredupnya FOMO gitu, meredupnya antusiasme masyarakat, itu akhirnya ya bakal balik lagi, bahkan mungkin bisa merosot lebih dalam lagi dibandingkan dengan harga pertama kali dia melantai di bursa. Ini untuk konteks perusahaan-perusahaan yang masih baru juga ya, terutama. Kita akan kembali menyesuaikan dengan ya harga wajarnya. Kalau kredibilitas ini menarik ya, nggak cuma berbicara tentang saham, tapi ada juga namanya reksadana. Jadi reksadana itu simpelnya kayak sebuah perusahaan yang menghimpun dana dari para investor-investor, terutama investor retail sih, kayak kita, misalkan kita kan nggak ada dinaungi oleh perusahaan apapun, kita berinvestasi itu menggunakan dana pribadi dan ya emang nggak terikat sama perusahaan, itu emang uang kita pribadi.
dengan cara kita sendiri lah memperolehnya. Nah, nanti sama perusahaannya ini bakal uang-uang yang sudah terhimpun sekian banyaknya, yang nominalnya bisa miliaran, triliunan, itu bakal didiversifikasikan ke ya aset mana aja gitu, ke perusahaan mana aja. Kalau misalkan reksadana jenis saham, maka dia akan fokus ke saham-saham gitu. Kadang bisa sampai 5 perusahaan yang di Bursa Saham Indonesia yang bakal diinvestasi sama mereka. Dan biasanya juga reksadana itu perusahaan yang mengelolanya, ini kan namanya manajer investasi atau MI kita singkatnya. Jadi biasanya MI itu juga sudah ini kok perhitungannya sudah lebih baik lah ya. Jadi hampir tidak pernah ditemukan kasus di mana kalau para investor itu mengalami suatu depresiasi sangat besar dari nominal uang yang mereka setor sebelumnya kepada MI, gara-gara MI-nya ini salah buat mengalokasikan uang. Kecuali kalau MI-nya ini nggak jelas. Karena emang ada juga ya kasusnya, beberapa kasusnya kayak gitu. Kok tiba-tiba nggak ini, biasanya ya itu antara dia pakai unit link itu yang dikeluarkan dari produk asuransi itu udah beda lagi sebenarnya sama MI ya. Atau ya mungkin emang MI-nya mereka nggak ngecek lagi prospektus dari MI-nya kayak apa. Tapi selagi kalian berinvestasinya itu menggunakan aplikasi atau sekuritas yang memang jelas gitu ya, emang diawasi oleh OJK, yang juga punya track record yang bisa dipantau secara real time gitu, perkembangannya mereka kira-kira terjangkit kasus atau enggak, itu sebenarnya aman aja sih teman-teman, karena biasanya pasti mereka akan mengakomodir MI yang itu punya kredibilitas. Jadi ya bisa terjamin lah uang kalian akan aman. Cuman ini menarik juga ya soal reksadana, karena beberapa rekan-rekan saya itu punya trust issue sama reksadana, karena mereka mikirnya namanya reksadana kan uang kita dipegang orang kayak gitu. Soalnya di tahun 2021 awal kali ya, kalau kalian tahu tentang kasus besar Jiwasraya yang nggak tahu gimana perkembangannya sampai dengan hari ini, itu Jiwasraya itu sempat menyeret beberapa perusahaan-perusahaan MI juga, perusahaan-perusahaan terkait dengan keuangan dan investasi ini. Salah satu MI yang ikut diseret itu adalah MI di mana saya lagi berinvestasi reksadana di sana. Saya beli produk reksadana saham mereka itu udah 1 tahunan lebih, sudah menikmati profitnya juga. Nggak menikmati sih, maksudnya kan itu baru bisa direalisasikan keuntungan, kita ambil keuntungan kalau dijual gitu kan, unit produk reksadananya. Jadi rupanya perusahaan MI saya itu, yang padahal sebenarnya paling bagus ya kinerjanya, saya bisa bilang paling bagus karena saya berinvestasi reksadana nggak cuma di satu MI, itu mereka menghasilkan profit dari jenis capital gain itu yang paling besar persentasenya teman-teman. Jadi misalkan kalian naruh uang kalian 400.000 sana, itu capital gainnya udah nyampe angka 100.000. Jadi kalian total mega 500.000 gitu. Coba bayangin dengan kalian cuma nabung biasa. Kadang malah bukannya dapat untung, malah kepotong gitu ya, berapa belas ribu. Jadi ini salah satu pengalaman juga sih buat kita semua, bahwa namanya kita financial planning itu pasti punya dinamikanya masing-masing sih. Hampir nggak mungkin kita bakal lurus-lurus aja. Yang penting ya gimana kita menghadapinya aja, kita terus belajar gitu. Ya, supaya kalau terjadi hal-hal seperti itu yang itu di luar kontrol kita ya, bisa-bisanya MI itu kena seret kasus sampai akhirnya dia disuspend dari sekuritas tersebut. Jadi kita cuma bisa jual produk kita tapi nggak bisa beli lagi. Jadi ya uangnya selamat, tapi cuma kan kalau kita udah seneng gitu secara personal ya, karena ini perusahaannya kinerjanya bagus, pasti ada sedikit berat gitu ya di hati dan juga pikiran, karena mereka ya udah berarti sampai sini aja gitu kisah financial planning kita sama mereka. Cuman ya itulah salah satu seninya sebenarnya, salah satu spektrum dari proses kita anak muda dalam hal budgeting terhadap finansial kita. Terus kalau preferensi ini ya lagi-lagi ke minat kalian juga ya. Kalau misalkan kalian dari awal nih sudah menetapkan kondisi finansial aman, terus kredibilitas udah tahu nih mau
pakai sekuritas yang mana atau mau langsung ke berinvestasi di saham-saham global, itu juga udah oke aplikasinya dan segala macamnya udah menentukan juga lah ya kira-kira mau mengalokasikan berapa persen dari total budget yang kita miliki untuk investasi tersebut. Nah, tinggal preferensinya. Preferensinya itu kayak gini. Misalkan kalian punya trust issue sama perusahaan-perusahaan yang dikelola oleh negara, BUMN, yang dimana sejumlah perusahaan-perusahaan yang padahal kita mungkin sering gitu ngeliat namanya terpampang di proyek-proyek pembangunan jalan, infrastruktur, bangunan, atau kita juga sering mungkin pakai jasanya dan semacamnya, tapi ternyata valuasi keuangannya jelek dan mereka kayaknya aman dari ancaman-ancaman delisting atau ancaman-ancaman kebangkrutan dan lain-lain selayaknya dengan apa yang dialami oleh perusahaan-perusahaan swasta hanya karena mereka disuntik oleh negara. Itu ya monggo kalian kalau mau menghindari saham-saham BUMN, karena takutnya kalau kalian itu misalkan ngincer mau ngambil profit dari perusahaan batu bara, tapi cuman kalian taunya mungkin cuman 1 atau 2 aja gitu perusahaannya, yang dimana itu dikelola oleh satu BUMN, keduanya adalah orang di BUMN. Nanti kalau misalkan kalian jadi pikiran sendiri kayak, ini kira-kira bener nggak ya valuasi keuangannya, ini gimana ya kira-kira masa depannya, ya itu kan akhirnya nggak enak juga gitu bagi kita kan, apalagi kalau kita udah komitmen dari awal mau handle lebih dari satu instrumen. Akhirnya ya jadi beban pikiran tersendiri. Jadi lebih baik dari awal ya langsung aja tetapkan pilihan terhadap sektor-sektor mana aja yang kalian itu yakin ya, kalian percaya, yang kalian nggak merasa bakal jadi beban trust issue lah kalau kalian menaruh uang kalian di sana. Jadi itu tadi untuk preferensi. Dan selain perusahaan juga soal sektor itu penting ya. Kalau misalkan kalian mungkin punya track record sebagai aktivis di bidang lingkungan, di bidang sosial, di bidang HAM dan lain-lainnya, yang kalian ada suatu gesekan khusus dengan perusahaan-perusahaan di bidang sektor pertambangan yang identik dengan mereka menciptakan suatu polusi, menciptakan suatu hadirnya fenomena-fenomena dan juga tindakan-tindakan represi yang dilegitimasi oleh pemerintah hanya karena perusahaan-perusahaan yang berambisi untuk memperbesar luas konsesi wilayah pertambangannya sehingga hak masyarakat adat itu diabaikan. Itu juga kalian boleh kok untuk langsung skip aja yang di bidang sektor tersebut. Bisa lebih ke ya ada banyak ya pilihannya di bidang consumer good, kayak misalkan Unilever, Mayora, yang kalian produknya kalian makan kayak gitu. Yang penting preferensi ini jangan sampai diabaikan hanya demi ambisi-ambisi cuan doang, teman-teman. Terus ya itu tadi ya, masih nyambung dengan riset keyakinan dan kepercayaan. Selain harus yakin sama perusahaannya, yakin sama valuasi keuangannya, yakin juga bahwa kalian emang suka gitu. Emang bukan karena mau gengsi-gengsian dari segi capital gain atau semacamnya doang, tapi emang ada rasa keyakinan dan juga kepercayaan. Dan kemungkinan risiko jelas, karena itu tadi kalau kalian udah memutuskan mau berinvestasi di perusahaan, misalnya perusahaan apa ya? Di perusahaan startup, karena kan kalau di bursa saham Indonesia maupun juga global Amerika itu banyak ya startup yang udah melantai, yang ukuran-ukuran unicorn gitu. Ya kalau kemudian kalian mendapati bahwa saat ini adalah saat-saat di mana popularitas startup mulai meredup dengan adanya sentimen-sentimen dan juga isu PHK, terus kemudian kalian merasa ini kayaknya mulai berisiko nih buat investasi di perusahaan startup karena mereka menjatuhkan PHK mungkin karena faktor keuangan juga dan lain-lainnya, ya silakan pertimbangkan ulang kalau mau berinvestasi di sana. Tapi kalau kayak saya tadi percaya dengan masa depan teknologinya, walaupun sempat ambiar juga, gitu, ya itu silahkan dilanjutkan. Silakan dilanjutkan MC ke slide berikutnya. Nah, ini hal yang harus dihindari, sekuritas ilegal. Nggak cuma sekuritas ilegal ya, tapi ini saya punya pengalaman pribadi dari anggota keluarga saya, itu pernah di tahun berapa, itu berinvestasi gitu. Yang mengelola investasinya adalah
seseorang dari luar negeri. Saya nggak tahu ya apa dia sudah berkeluarga negara Indonesia atau gimana. Dan itu pun juga sektor usahanya nggak begitu jelas, teman-teman. Jadi dia sistemnya kayak dia memperkenalkan bahwa oh ini aku punya perusahaan, punya rencana-rencana ekspansi di bidang sektor ini dan ini. Silakan kalau kamu maupun juga anggota keluarga kamu dan teman-teman kamu mau berinvestasi ke perusahaan yang saya kelola, itu nanti saya bakal kasih langsung bagi hasilnya juga sama kalian. Jadi ini biasanya lebih ditekankan pada bagi hasilnya ya, dividennya, bukan ke capital gain-nya. Sehingga nantinya anggota keluarga saya ini bakal dapat berapa juta gitu dalam satu bulan. Soalnya anggota keluarga saya itu berinvestasinya, dia nyetor 60 juta. 60 juta langsung tunai ke si orang ini, si oknum ini. Terus di bulan-bulan pertama dia sempat dapat kayak 3 juta gitu. Itu sebenarnya udah aneh banget ya teman-teman. Karena kalau untuk perusahaan-perusahaan yang legal pun, itu mereka paling banyak setahun 2 kali bagi hasil kayak gitu. Itu pun juga jelas ya transparansinya. Kayak berapa persen dari total keuntungan yang diperoleh yang nantinya akan dibagikan kepada para investor. Soalnya kalau misalkan nggak bagi dividen, ya kebanyakan investor tuh males gitu ya. Atau mungkin ngerasa kayak, ya ini gimana sih apresiasinya untuk para investor yang udah dengan percaya menaruh uangnya gitu. Kayak waktu perusahaan Jarum, dari grup Jarum itu, mereka kabarnya mau ekspansi ke ini pembangunan airport. Tapi akhirnya jadi nggak bagi dividen karena difokuskan untuk itu tadi akumulasi modal, dan itu sebenarnya sempat menyebabkan harga sahamnya jatuh di pasaran. Jadi itu tadi ya, nggak cuma sekuritas tapi juga harus berhati-hati kalau ada tawaran-tawaran investasi kayak gitu. Oke, ini kayaknya kita nunggu azan selesai dulu ya, soalnya rumah saya cukup dekat sama azan. Oke, silakan untuk istirahat sebentar ya teman-teman.
Oke, kita lanjut ya teman-teman. Nah, ini jadi sebenarnya kalau soal kasus yang mengarah pada, ya emang bukan mengarah lagi, tapi emang kasus penipuan yang dialami oleh anggota keluarga saya, itu nggak cuma satu-satunya kasus ya, karena ada banyak sekali kalau teman-teman ngikutin berita dari tahun ke tahun di Indonesia soal penipuan-penipuan investasi yang nggak jelas, dan nggak cuma anggota keluarga saya ya, bahkan salah satu tenaga pengajar di SMA saya itu juga terlibat dalam kasus seperti ini. Yang lebih parahnya lagi itu beliau ini uang yang disetor itu bukan uang pribadi, teman-teman. Jadi itu akhirnya ya masuknya dalam pidana lah gitu. Karena emang yang dilariin bukan lagi uang dia secara pribadi, dan itu hilangnya sampai 100 sekian juta. Sampai 100 sekian juta yang dimana itu jumlahnya udah nggak sedikit lagi ya. Udah bukan jumlah yang skala minor. Jadi daripada kayak gitu, ya mending teman-teman alokasi dulu aja uangnya untuk belajar terlebih dahulu. Soalnya kan ada banyak sekali pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh para profesional di bidangnya untuk para trader maupun juga investor yang sudah berpengalaman, yang sekiranya bisa lebih kompeten dalam membina proses pembelajaran tentang financial planning dari teman-teman semua. Terus selanjutnya ada perusahaan yang bermasalah, baik MI maupun juga emiten perusahaannya. Ini sama aja dengan yang sudah kita bahas sebelumnya terkait dengan perusahaan bermasalah ini. Jadi cari tahu terlebih dahulu valuasi keuangannya, jangan cuma kemakan sama iklan dan juga label yang terkonstruksi dalam pandangan masyarakat, tapi juga kalian harus teliti lagi, harus observasi lagi dalam-dalamnya. Dan cari tahu juga siapa manajemennya, karena biasanya kalau terutama perusahaan-perusahaan yang baru mau melantai di bursa saham, itu kan mereka akan memberikan transparansi prospektus ya. Kalau misalkan kalian udah download aplikasi sekuritas, itu bakal dikirimin kok nanti lewat email, diberikan notifikasi bahwa perusahaan ini mau IPO nih. Jadi kalian bisa langsung cek aja prospektusnya kayak gimana. Karena juga beberapa perusahaan itu di prospektusnya mereka salah satu tujuan dari mereka melantai di bursa itu adalah memperoleh dana segar untuk melunasi hutang-hutang perusahaannya. Kalau yang kayak gitu juga dihindarin, teman-teman. Terus selanjutnya adalah skema Ponzi. Skema Ponzi sama skema piramid ini sebenarnya agak mirip ya. Kalau Ponzi itu, saya kasih analoginya aja biar lebih mudah. Misalkan anggaplah kalian itu adalah seorang generasi ketiga dari grup properti. Terus kalian merencanakan pembangunan sebuah proyek apartemen. Di situ kalian udah clear ya dari segi sumber daya manusianya, baik itu developer, terus juga pihak-pihak iklan, marketing, dan sebagainya. Terus kalian gembor-gembor nih, mau dari tahun 2017, aduh ini udah langsung mengarah ke kasusnya real nih. Gak apa-apa ya, kalau mungkin dari teman-teman ada yang anggota dari grup terkait, ya sorry gitu, saya jadiin contoh pada hari ini. Kalian udah gembor-gembor dengan iklan yang bener-bener nyantol banget tuh dalam benak masyarakat dari tahun 2017. Terus akhirnya masyarakat tuh mulai berbondong-bondong buat beli unit kalian, atau entah itu beli yang benar-benar mereka mau menetap di sana sampai kapanpun, atau juga ada yang mau sewa. Itu pokoknya uangnya udah mereka setor nih ke kalian, ke grup kalian. Tapi ternyata hingga bertahun-tahun kemudian, itu kan anggaplah orang-orang tuh mulai tertarik untuk membeli unit kalian itu dari akhir tahun 2017 nih. Jadi kayak ada gelombang pertama, mereka setor sekian hingga terkumpul berapa miliar gitu buat kalian. Terus di tahun 2018-nya ada gelombang kedua, ketiga, dan berikutnya lagi yang juga tertarik untuk membeli unit kalian. Hingga akhirnya terus berjalan sampai di tahun 2023, itu ada gelombang-gelombang baru yang mereka mungkin udah setor lunas juga dari tahun 2022 akhir sampai tahun 2023, tapi ternyata mereka nggak dapat kejelasan. Nah, kalau skema Ponzi itu cara mainnya, nanti uang-uang yang sudah diberikan kepada, yang sudah disetor oleh gelombang pertama ini, itu akan dikelola sekian persen, ya mungkin cuma 50%-nya paling maksimal, pokoknya nggak nyampe 100%. Nah, jadi nanti
oke, udah dikelola ya 50%, nanti pas ada gelombang-gelombang baru lagi yang masuk, yang setor juga mau beli unit kalian, itu uang dari mereka itulah yang dipakai buat menutupi sisanya ini tadi. Jadi maksudnya gimana ya? Semakin banyak orang yang terlibat di dalamnya, maka ya pada akhirnya yang akan paling dirugikan itu adalah orang-orang dari gelombang paling akhir. Jadi ya mereka akan berfokus terlebih dahulu untuk menarik atau mengelola keuangan yang diperoleh dari gelombang pertama, gelombang kedua, dan gelombang-gelombang awal ini, entah untuk kebutuhan apa, entah untuk kepentingan apa gitu. Baru nanti ya biar gelombang-gelombang yang udah awal ini bisa diem gitu, bisa nggak menuntut apapun karena kok ini unitnya masih belum diberikan ya. Jadi ya udah mereka mengelola unit untuk gelombang-gelombang tua ini ya melalui uang dari gelombang-gelombang yang baru ini. Pokoknya ya simpelnya itu tadi ya. Jadi nggak dipergunakan sebagaimana mestinya. Seharusnya kalau misalkan dari gelombang pertama itu udah nyetor, sehingga terkumpullah dana sebesar 50 miliar misalnya untuk satu blok apartemen itu, ya udah gunakan aja, dikelola aja itu untuk ya emang dibangun dengan sebenar-benarnya unitnya, bukan yang kemudian lari kemana-mana uangnya. Jadi gara-gara uangnya udah dilariin sekian persen, akhirnya buat nutupin yang ini tadi, memenuhi kebutuhan unit si gelombang pertama ini, kalian pakai uang dari gelombang-gelombang yang baru aja nyetor kayak gitu. Akhirnya ya, kalau udah terjadi sampai ke kasus pidana, gelombang-gelombang yang baru ini itu bingung kayak gitu. Karena ya udah nggak tahu lagi uangnya kemana-mana. Kalau skema piramid itu simpelnya kalian nanti ditawarin sebuah produk, terus nanti kalau kalian beli produknya, kalian diiming-imingin kayak gini nih, misalkan sepatu ya, kalau kamu beli sepatu ini memang di pasaran harganya 500.000, tapi kalau kamu beli sama aku di harganya 1 juta atau di atas harga pasaran, kamu nggak cuma sampai sini aja perjalanan kamu bisa dapat profesi baru nih. Kamu bisa menjadi agen penjual juga seperti aku, dan nanti sepatu yang kamu beli ini pun juga bisa kamu jual lagi dengan harga yang lebih tinggi. Misalkan kamu beli di 1 juta, itu kan ya kamu udah mengeluarkan uang 500.000 lebih banyak kan dari yang seharusnya yang ada di pasaran. Nah, nanti dari kerugian kamu 500.000 itu bisa kamu tutup dengan kamu gabung jadi agen sama kayak saya. Terus nantinya kamu bisa tawarin sepatu ini dengan harga yang lebih tinggi lagi ke masyarakat. Dengan iming-iming yang sama lah, entah mereka bisa dijanjikan profesi baru sebagai agen penjual atau ya sebisanya kamu aja. Berarti kamu bisa dapat keuntungan dari menjual produknya dengan harga yang lebih tinggi. Nah, makanya kenapa skema piramid ini itu ada ya, tapi hampir jarang terpublikasi, terekspos gitu, apalagi sampai dipidanakan. Karena apa? Karena kalau udah terjadi hal-hal kayak produknya nggak laku nih, misalkan orang-orang protes ya, ini apaan sih, kalau di pasar aja paling harganya cuma segini. Ya udah, kalian bisa pakai sendiri aja produk yang lain, halnya dengan Ponzi. Kalau Ponzi itu kalau kalian udah bagian apesnya, kayak udah gelombang yang kesekian dan kalian masih nggak memperoleh hak kalian, ya itu sabar aja lah, tunggu bergulirnya kasus pidana tersebut. Karena kayak yang terbaru ini kan soal proyek mangkrak tersebut, yaitu yang paling berasa banget tuh mereka-mereka yang baru nyetor di tahun 2020 2021, karena itu kan mereka kayak istilahnya bangun 3 komplek gitu. Nah, komplek pertama ini yang ditujukan untuk mereka gelombang-gelombang pertama, orang-orang yang setelah iklannya naik, nah orang-orang ini yang langsung nyetor gitu. Orang-orang ini yang sedikit gitu memperoleh angin segar dengan diprioritaskannya pembangunan kerangka dari komplek pertama. Tapi kan kayak komplek ketiga gitu yang harusnya buat mereka-mereka yang baru nyetor di tahun-tahun ini, itu masih tanah merah. Itu tadi skema Ponzi ya. Dan lebih apesnya lagi, kalau kalian menuntut hak kalian, tapi yang ada justru kalian yang kena somasi, kalian kena inilah, malah kena lapor balik kayak gitu. Terus yang terakhir ada FOMO. FOMO ini juga bisa jadi bahaya kalau kalian kemakan dengan ini ya, publikasi-publikasi berlebih dari media atau misalkan dari kolom komentar para netizen yang bilang, oh iya aku habis
naruh uangku segini nih, terus profitnya sekian puluh persen. Akhirnya kalian ngerasa, waduh aku nggak mau ketinggalan deh, aku nggak mau ketinggalan momentum-momentum ini, sehingga akhirnya aku juga pokoknya harus beli nih sahamnya minimal 1 lot aja nggak apa-apa. Nah, tapi kan kita nggak tahu ya, kondisi pasar tuh benar-benar nggak bisa terprediksi. Apalagi kalau untuk perusahaan yang rawan buat digoreng, buat dimainkan sama para bandar kayak gitu. Yang dia kayak entah segmen bisnisnya yang nggak terlalu jelas, atau ya dia belum benar-benar stabil lah dari segi manajemennya, dari penguatan fondasi keuangannya, dan kalian ya cuma kemakan sama publisitas aja, akhirnya rela mengeluarkan uang kalian, apalagi sampai all in. Nah, itu bahayanya FOMO tadi. Soalnya kalau sampai kalian beli, terus dia lagi di harga puncak, dan akhirnya dia turun besoknya, ya itu nggak ada yang bisa dituntut, teman-teman. Saya juga pernah dapat email tentang petisi ya. Petisinya itu dia memprotes salah satu perusahaan startup besar di Indonesia, yang pasti mayoritas dari kalian sudah pernah pakai semua jasanya. Yang itu diciptakan langsung oleh anak bangsa. Itu isi petisinya lebih kurang kayak, perusahaan ini tuh dari sejak dia IPO sempat menyentuh harga tertinggi, sampai sekarang ini nurun terus harganya, sehingga lebih baik dia delisting aja dari bursa saham. Soalnya meresahkan gitu dengan kehadiran perusahaan ini, jadi uang para investor itu, apalagi investor retail, itu akhirnya ya rugi terus ya. Padahal nggak bisa kayak gitu cara berjalannya market, teman-teman. Cara berjalannya dan cara mainnya investasi tidak seperti itu. Harus kalian yang menyesuaikan dengan market, bukan market yang dituntut untuk menyesuaikan dengan kalian. Nah, itu tadi. Oke, jadi bisa dilanjut. Kayaknya udah slide terakhir ya. Oke, nah ini tadi untuk referensi ya. Untuk referensi aman ya, teman-teman. Jadi nggak perlu khawatir apakah yang tadi dijelaskan pada kalian itu sumbernya dari mana, itu udah bisa saya pastikan untuk kredibilitasnya. Silahkan ya, kalau untuk sesi Q&A dari MC mungkin bisa dipimpin. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Kak Tarisya atas paparan materinya yang bagus banget. Nah, ini selanjutnya ada pertanyaan dari Slido, dari Anonim. Kak, bagaimana caranya membedakan investasi bodong dan tidak? Silakan Kak Tarisya dijawab. Oke, jadi cara membedakannya ya. Sebenarnya mungkin ini jawaban yang sedikit mutlak ya. Kalau misalkan kalian itu pemula atau mungkin yang udah punya pengalaman dalam jangka waktu bulanan atau mungkin tahunan, itu sebenarnya hal yang pertama yang bisa kalian lakukan adalah riset terlebih dahulu terhadap sekuritas investasi yang tersedia di Indonesia ataupun juga di luar negeri. Kalau di luar negeri itu palingan GoTrade yang tersedia. GoTrade ini itu bursa internasional yang di dalamnya itu ada banyak sekali perusahaan-perusahaan yang melantai. Jadi dia mengakomodir perusahaan kayak mulai dari Microsoft, Google, Facebook, dan itu emang real semua kok. Harga-harga yang dicantumkan, valuasi keuangannya, dividen yang dibagikan juga real semua. Jadi kalian nggak perlu khawatir ya soal GoTrade ini. Itu ada di App Store maupun juga di Play Store. Kalau untuk investasi di Indonesia itu ada banyak lagi pilihan sekuritasnya. Selagi dia sudah diresmikan sama OJK, statusnya legal, dan banyak juga orang-orang yang memberikan testimoni terhadap aplikasi sekuritas tersebut, itu silahkan untuk teman-teman pertimbangkan sebagai media untuk teman-teman berinvestasi. Karena yang paling khawatirnya kalau investasi bodong itu kalau hanya dari mulut aja, hanya dari mulut orang aja. Misalkan orang itu bilang, saya lagi bangun perusahaan ini, kamu investasi dong, kalau kamu investasi di sini, kamu setor sekian, nanti dapat pendapatannya sekian. Nah, itu maksudnya nggak ada yang bisa ngejamin ya teman-teman. Karena kalau misalkan jelek-jeleknya kalian, mungkin kalian punya keresahan seperti yang isi petisi itu tadi, ya paling nggak kalau dia emang resmi dari sekuritas yang diakui oleh negara, itu kalian bisa bikin laporannya ya banyaklah jalurnya, kalian bisa ke OJK atau ke mana deh lembaga-lembaga otoritas resmi. Tapi kalau misalkan hanya berdasarkan dari mulut orang, itu bahaya. Jadi sebaiknya kalau ada yang nawarin-nawarin kayak gitu ya
jangan langsung ditelan mentah-mentah gitu. Karena pada akhirnya juga ini menyangkut uang, tingkat sensitivitasnya sangat tinggi. Jadi apa yang dikomunikasikan secara verbal itu sebaiknya diminimalisir dulu pertimbangannya, penilaiannya. Alih-alih kalian ngerasa oh ini kayaknya menggiurkan nih. Soalnya emang logikanya gimana ya teman-teman? Jujur kalau investasi itu emang bukan cara instan buat jadi kaya. Cara instan buat jadi kaya itu bukan berinvestasi, tetapi melalui investasi kalian bisa memproteksi kekayaan kalian dan juga sangat berpotensi menambah pundi-pundi kekayaan kalian. Tapi kalau cara instannya enggak. Karena banyak juga kayak ini tadi ya, soal ini masih nyangkut dengan quotes dari studi kasus skema Ponzi. Isinya tuh apa? Investasi bodong itu bukan menyasar sisi intelektualitas manusia. Jadi nggak peduli mau apa title kalian, mau kalian mahasiswa di universitas apa atau karyawan di perusahaan apa. Sebenarnya bukan itu yang dilihat sama investasi bodong. Tapi yang dilihat sama investasi abal-abal ini adalah sisi tersembunyi dari ego kalian, dari sifat tamaknya manusia. Itu yang disentuh sama investasi bodong ini. Jadi pun kalau kalian memang sudah terjun ke investasi yang legal, terus kalian mungkin udah menyentuh ke standar FOMO ya, itu juga jangan menggunakan sepenuhnya ego dan sifat tamak secara natural kita gitu teman-teman. Tetap harus menggunakan logika dan juga perhitungan-perhitungan lainnya. Bahkan nggak apa-apa kalau misalkan kalian lebih menerapkan sikap preventif dalam skala yang lebih tinggi dibandingkan dengan ambisi-ambisi tersebut ya. Karena yang terpenting adalah ya tentu saja kalian harus proteksi keuangan kalian terlebih dahulu dong. Ya kan? Oke. Ini saya lanjut dulu ke pertanyaan kedua ya. Jadi kalau misalnya ada feedback, nanti silahkan. Jadi perencanaan keuangan yang profesional ini saya sarankan untuk lewat jalur akademik ya. Kalau misalkan teman-teman dari S1-nya sekarang ini, mungkin dari fakultas yang di luar fakultas ekonomi, bisnis, itu kalian bisa ini kok, bisa pertimbangkan buat ambil S2 program magister sampai dengan doktoral yang dia sifatnya institut. Kenapa institut? Karena institut ini mereka biasanya lebih terbuka dengan mahasiswa dari berbagai background. Soalnya kan tujuannya emang membentuk profesional ya. Jadi sebenarnya latar belakang kalian sebelumnya nggak terlalu mengambil alih ini apa pertimbangan kalian diterima atau enggaknya. Kayak institut ini untuk bidang sosial ya kalau masuknya untuk sektor keuangan itu di Eropa ada LSE, London School Economic and Politiknya Inggris, terus ada si ANSPO-nya Prancis, terus di mana lagi institutnya? Mungkin teman-teman bisa riset ya, atau kalau di universitas pun juga bisa, universitas-universitas kelas dunia yang memang membentuk para profesional di bidang perencanaan keuangan. Soalnya kalau perencanaan keuangan ini nggak dibantu sama jalur akademik, khawatirnya ke kredibilitas kalian juga sih teman-teman. Kan tadi dari sumber referensi yang sempat ditampilkan oleh MC itu salah satunya juga merupakan institut perencanaan keuangan yang basisnya ada di Inggris. Jadi mereka emang ada suatu step by step-nya tersendiri ya untuk perencanaan keuangan ini. Oke, mungkin saya lanjut ke pertanyaan berikutnya. Berita-berita yang terkait perusahaan investasi itu akan mempengaruhi investasi kita. Kalau untuk berita-berita itu juga mempengaruhi FOMO ya, dan juga ya menebarkan sebuah sentimen-sentimen negatif tersendiri. Tetapi ya ini kembali lagi kepada seberapa yakin terhadap perusahaan tersebut. Bahkan seorang investor kelas dunia seperti Oprah Warren yang beliau itu dikenal dengan kepemilikan saham mayoritasnya di perusahaan Coca-Cola, itu beliau bilang kalau belilah aset tersebut saat orang-orang lagi dalam kondisi panik, dalam kondisi takut, saat kondusivitas market itu sedang tidak stabil. Dan juallah ketika ya orang-orang sudah berada dalam kondisi yang lebih stabil, ya lagi dalam kondisi psikologis yang senang gitu. Karena apa, di tahun 2020 lalu, nggak cuma di tahun 2020 sebenarnya, banyak ya sebenarnya, dunia kita ini tuh sudah menghadapi banyak sekali gejolak-gejolak besar yang bahkan membuat alam semesta kita itu nyaris berada di titik yang
kita nggak tahu apakah kita bisa bertahan atau enggak. Itu kayak di tahun 2020, contohnya pas waktu COVID, di bulan Maret itu benar-benar rontok semua. Bursa saham tuh rontok semua, mau itu di Indonesia, mau di mana-mana semuanya rontok. Bahkan untuk perusahaan-perusahaan dengan merek-merek terkenal kayak Astra, BRI itu bahkan pernah mencapai harga paling rendah banget. Nah, di saat itulah, saat berita tentang COVID, berita tentang kehancuran ekonomi dan semacam-macamnya, kenapa para investor besar itu malah menyarankan kita untuk justru masuk gitu. Karena itu tadi, kalau kondisi sudah baik-baik saja, ya kalian juga yang untung dari capital gain. Kalau misalkan memang kalian jual ya, dia baru bisa terrealisasi, kalian ambil profitnya ya emang kalau pas waktu dijual. Kalau misalkan mau hold lebih lama lagi juga nggak apa-apa. Cuman ya sebagai konsekuensinya, misalkan kalian mau hold sampai 10, 20 tahun, 30 tahun lagi, seandainya nanti dalam beberapa tahun ke depan akan ada suatu fenomena yang mirip, kayak tahun 2020 ada COVID, 2011 ada terorisme gedung kembar di Amerika, tahun 2008 ada hipotek, kredit macet properti di Amerika, terus tahun mana lagi ya? Terus tahun bom Bali, saya lupa tahunnya berapa. Itu kan lagi hancur-hancurnya itu market. Kalian masuk dan beli perusahaan yang nilainya lagi di bawah harga normal, harga yang seharusnya, itu ya akan menguntungkan kalian ke depannya, tapi kalian harus siap terlebih dahulu melihat apa yang sudah kalian bangun selama bertahun-tahun itu seketika ya ambiar gitu. Tapi nggak hilang kok, selagi kalian berinvestasinya di sekuritas yang legal ya nggak bakal hilang. Cuman ya itu doang, cuma rugi doang. Tapi ya lagi-lagi mental kita ya sebagai pengelola keuangan ini secara tidak langsung memang sedang diuji ya saat seperti itu. Oke, ini saya lanjut dulu ya. Pernah ada kayak bikin cerita kalau ada orang yang investasi lalu rugi banyak banget. Pikir gimana? Investasi lalu rugi banget, mungkin bisa diobservasi lagi dia investasinya kemana. Apakah memang itu di sekuritas atau investasi yang lebih mengarah ke bodong ya? Maksudnya nggak bisa dilihat secara jelas ini ya legalitasnya. Pun kalau misalkan itu investasinya ke kayak saya tadi ya mungkin ya soal petisi tadi ke perusahaan startup besar di Indonesia dan dia rugi banyak ya, itu balik lagi ke pertimbangan soal kalkulasi risiko, teman-teman. Kenapa akhirnya kalian juga tidak disarankan untuk all in di satu instrumen dan di satu perusahaan, gara-gara ya ini tadi, sebagai studi kasus pertanyaan tadi. Khawatirnya kalau misalkan kalian all in hanya di satu perusahaan, satu instrumen, kalau itu nantinya rugi atau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka ya itu benar-benar habis gitu, bisa habisnya nggak sampai minus sih sebenarnya, tapi ya kadang nyesek juga ya ngelihat warna merah gitu kan di sekuritas. Jadi itu tadi kalian sudah perlu antisipasi dari awal. Jadi sebenarnya kalau kekhawatiran soal investasi itu ya balik lagi, kalian mungkin bisa menghubungi profesional di bidang perencanaan keuangan atau mungkin bisa gali-gali terlebih dahulu. Soalnya kan banyak juga para youtuber dari para investor-investor yang memang sudah berpengalaman, itu mereka akan sharing nih tentang kondisi keuangan suatu perusahaan, tentang kondisi marginnya, kondisi hutangnya, dan lain-lainnya, atau pihak manajemennya kena skandal atau enggak. Itu biasanya banyak kok para konten kreator yang berbaik hati untuk membagikan hal tersebut. Kalian bisa analisis terlebih dahulu ke sana. Jadi yang terpenting itu ya pesan dari saya, jangan di all in teman-teman. Jangan di all in satu, entah itu satu perusahaan, entah itu satu instrumen, sebisa mungkin diversifikasi. Nah, kalau misalkan kalian di awal-awal baru berani naruh di satu aja, itu kalian perlu sambil ekspansi pengetahuan juga, eksplorasi lagi. Kira-kira kalian tertarik nggak sih atau butuh nggak sih untuk mencoba merambah ke ranah yang lain, mungkin membeli komoditas emas misalkan, atau mungkin yang lebih tinggi risikonya kayak kripto, tapi mungkin harus dipantengin ya, kalau kripto itu jangan ditinggal kayak saya sampai berbulan-bulan nggak tahu ya tiba-tiba ambruk gitu. Jadi sebisa mungkin ya pembagiannya, pengalokasiannya lagi dengan lebih bijak teman-teman. Kalau masih mau investasi.
Untuk pemula, tergantung dari preferensi teman-teman. Kalau misalkan untuk reksadana itu ada bibit ya. Kayaknya teman-teman juga familiar nggak sih? Karena banyak juga public figure yang promosiin untuk reksadana. Itu juga MI-nya saya lihat MI besar kok, kayak Shailendra, Capital. Soalnya kalau MI yang saya sempat bermasalah itu, yang keseret kasus Jiwasraya, itu udah nggak ada lagi MI-nya, udah nggak melantai lagi, tapi perusahaan besarnya masih melantai di bursa. Jadi itu untuk reksadana. Kalau untuk saham bisa pilih Ajaib atau logonya warna biru ya. Ajaib ini didirikan sama mahasiswa Indonesia yang lulusan Harvard Business School. Jadi kalau misalkan mungkin kalian juga ada sebuah sentimental tertentu terhadap latar belakang perusahaannya, ya silakan teman-teman, silakan dicoba. Sejauh ini aman sih. Kalau untuk yang lebih luas lagi itu ada investasi ke saham-saham global, itu ada Peluang nama aplikasinya, itu yang diriin juga anak-anak Indonesia. Sorry nih, Ajaib tadi milik ini ya dari mahasiswa lulusan Singapura, kalau yang Peluang ini baru lulusan dari Harvard. Oke, kebalik ya. Jadi kalau untuk Peluang juga aman sih teman-teman. Untuk investasi saham sistemnya CFD, jadi teman-teman nggak perlu langsung beli satu lembarnya banget. Satu lembarnya kan emang rata-rata pricey ya. Saya pernah beli itu ada saham maskapai penerbangan internasional USA, itu harganya kalau dikonversi sekitar 400.000 sekian. Kalau lumayan tuh kalau misalkan kalian beli saham second linernya di bursa lokal aja udah bisa dapat berapa lot. Nah ini kalau misalkan untuk pembahasan yang lebih spesifik ini mungkin di pertemuan berikutnya kita bisa bahas bareng-bareng lagi. Jadi dari beberapa rekomendasi itu kalian juga bisa pertimbangkan untuk di perusahaan-perusahaan sekuritas yang disediakan oleh perbankan-perbankan Indonesia, kayak BNI, itu nama aplikasinya Beyonce. Beyonce juga sama kayak Peluang, Ajaib, sama Bibit tadi bisa kalian akses di App Store, di Play Store, Beyonce. Terus Mandiri Sekuritas juga ada. Terus ya setahu saya itu ya, kalau perbankan-perbankan itu juga mereka menyediakan platform sekuritasnya dan udah terjamin kok pastinya. Oke, udah habis pertanyaan dari Slido. Mungkin buat teman-teman di Zoom yang mau nanya bisa langsung raise hand. Oke, kalau nggak ada kita langsung ke penutupan. Oke, jadi kalau buat penutupannya ya simpelnya aja dari saya, itu jangan males untuk membaca teman-teman. Jangan males untuk membaca berita-berita terbaru, jangan males juga buat menganalisis perusahaannya seperti apa, karena nama besar perusahaan itu nggak selalu menjamin kualitas perusahaannya. Soalnya juga seperti yang saya notice sebelumnya ya, mungkin aja kita tahu bahwa perusahaannya adalah sebuah perusahaan kayak leadernya banget loh di marketnya. Di dalam sektor penerbangan, dia ini adalah seorang pemimpinnya banget. Tapi ternyata manajemennya berantakan, kena skandal, terus kondisi keuangannya kacau, dan ada lagi juga perusahaan, salah satu perusahaan Chinese resto yang itu padahal kualitas dan cita rasa makanannya itu oke banget, tapi malah bermasalah juga perusahaannya karena mereka nggak menyerahkan laporan keuangan, dan saya dengar langsung dari salah satu pegawainya di sana. Sorry. Oke, lanjut ya. Dan juga saya dengar dari salah satu pegawainya, itu mereka juga bermasalah soal penggajiannya. Padahal itu punya nama besar juga perusahaannya. Terus apalagi ya? Itu mungkin beberapa contoh aja ya. Oh ya, kalau misalkan kalian suka lewatin proyek-proyek pembangunan jembatan, jalan, infrastruktur, dan sebagainya, kalian mungkin ada familiar dengan sebuah nama perusahaan, BUMN, itu juga kacau teman-teman kondisi keuangannya. Jadi lagi-lagi ya, kita perlu lebih terbuka dengan fakta dan realitas yang ada kalau membicarakan soal kondisi market ini. Dan juga selain jangan malas untuk membaca dan juga menganalisis, jangan gampang tergiur dengan tawaran-tawaran profit yang besar yang dirasa nggak masuk akal gitu. Karena ya investasi itu nggak kayak gitu. Investasi itu keuangan itu sedikit demi sedikit sistematis tapi pasti.
Nggak bakal yang bikin uang kalian tiba-tiba langsung minus, tiba-tiba langsung ludes gitu dari saldo, itu enggak, teman-teman. Terus juga yang terakhir, jangan jadikan investasi itu sebagai jalan pintas untuk meraih kekayaan ya. Nanti stres sendiri soalnya kalau dari awal udah berpikiran kayak gitu. Saat kondisi market nggak berada dalam ekspektasi kalian, ya yang adanya kalian stres gitu. Kalau udah stres ya bisa mengganggu produktivitas juga. Ya itu tadi ya. Jadi pengelolaan keuangan silahkan mulai untuk belajar membagi uangnya itu mau dibawa kemana, mana yang mau ditaruh di aset yang darurat, mana yang memang mau ditujukan untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya. Silakan dipelajari untuk hal tersebut. Itu aja dari saya dan terima kasih untuk antusiasmenya. Oke, sekian sesi Q&A kita pada hari ini dan sebentar karena ada